Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Guntur Putra Nurprianto, mewakili kelompok 7. Di sini kelompok saya akan membahas prosedur AMDAL dalam tahap persetujuan kelayakan lingkungan. Next. Ya, di kelompok 7 ini ada Lintang, Noval, Keisha, Guntur, saya sendiri, Ival, Siti Jumaida, Natasha, Totasha, dan Ahmad Ali Nasim. Next. Pembahasannya di sini kita akan bahas definisi, terus ada latar belakangnya juga, ada tahap penerapan, kondisi penerapan, dan tantangan penerapan. Nah, kita masuk ke materi pertama atau pembahasan pertama, yaitu definisi AMDAL dan persetujuan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Lintang. Untuk Lintang dipersilakan. Baik, terima kasih Guntur atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari AMDAL dan persetujuan lingkungan. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1986, AMDAL atau kepanjangannya yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Nah, AMDAL ini menjadi salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan, di mana perizinan tersebut berisi persetujuan lingkungan untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha. Nah, persetujuan lingkungan itu sendiri dapat kita artikan sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sekian, terima kasih Guntur. Ya, terima kasih Lintang. Boleh di next. Di pembahasan kedua ini ada latar belakang persetujuan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Tasya. Untuk Tasya, dipersilakan. Baik, terima kasih Guntur buat waktunya. Jadi, sebelum masuk ke latar belakang, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah AMDAL. Jadi, AMDAL itu berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1969 pada The National Environmental Policy Act of, atau lebih kenal dengan NEPA 1969. Terus, kehadiran NEPA 1969 ini membawa sebuah sistem untuk mengendalikan dampak dari berbagai macam kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Nah, sistem tersebut itu dituangkan dalam sebuah kebijakan atau peraturan. Nah, ketika AMDAL masuk ke dalam Indonesia, maka pemerintah Indonesia itu mulai membuat undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Tapi pemerintah Indonesia masih menggunakan kebijakan pembangunan. Kemudian pada masa kebijakan pembangunan itu berjalan dengan baik, tetapi seiring berjalan dengan waktu, perlahan-lahan mulai terjadi kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Kemudian pemerintah Indonesia mulai membentuk suatu undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Nah, habis itu pemerintah Indonesia juga mulai memperbaiki kebijakan tentang AMDAL dengan membuat peraturan pemerintah lagi nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian setelah menggunakan PP itu, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan lebih dalam ketika melakukan pembangunan. Maka dari itu, kemudian dibentuklah suatu PP nomor 51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dibentuknya PP ini tuh berdasarkan pada rumusan dari Panitia Konferensi Dunia yang dilaksanakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, serta Panitia UNCED memberikan sebuah gagasan berupa tema pembangunan berkelanjutan. Boleh di next. Nah, kemudian hal yang melatar belakangi tahap persetujuan kelayakan lingkungan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH yang telah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009. Nah, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa izin lingkungan itu merupakan izin yang diberikan pada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Nah, persetujuan perlingkungan ini tuh dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sekaligus sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha.
Nah, dengan izin lingkungan ini, setiap usaha wajib memiliki rencana dalam menangani emisi limbah dan polutan. Nah, kemudian pemerintah Indonesia telah memperlakukan dan mewajibkan para pelaku usaha untuk memenuhi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL dalam pengurusan izin persetujuan bangunan. Terima kasih. Terima kasih, Tasya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tahap persetujuan kelayakan lingkungan yang akan dijelaskan oleh Naufal. Untuk Naufal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, di mana pihak yang berwenang menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, ketidaklayakan lingkungan hidup, dan izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota berdasarkan rekomendasi penilaian atau akhir dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 atau pasal 30. Menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Di sini ada step-step permohonan persetujuan teknis. Yang pertama yang sudah pasti meminta permohonan persetujuan teknis. Lalu setelah permohonan diserahkan akan ada pemeriksaan administrasi. Apabila administrasi lengkap, maka ada penilaian substansi. Apabila administrasi belum lengkap, maka akan ada perbaikan dokumen selama 10 hari. Lalu apabila administrasi telah lengkap, ada penilaian substansi, kemudian apabila semua sudah terpenuhi, penerbitan pertek bisa disetujui maupun tidak disetujui. Next. Lalu lanjut, apabila penerbitan pertek disetujui, kembali fokus ke permasalahan pembangunan. Di sini laporan yang pertama adalah laporan penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah atau pengendali emisi. Kemudian terdapat verifikasi lapangan. Di sini tim teknis melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara standar teknis dan baku mutunya. Apakah sesuai pertek apa tidak? Apabila iya, maka apakah akan diterbitkan SLO-nya? Apabila tidak, ada perbaikan sarana dan prasarana. Setelah itu akan ada verifikasi. Apabila verifikasi disetujui, maka akan diterbitkan SLO-nya. Apabila tidak sesuai, maka akan ada penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Nova. Untuk pembahasan keempat ini adalah kondisi penerapan persetujuan kelayakan lingkungan yang akan dibacakan oleh Kesa. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Kesa. Oke, baik. Terima kasih, Guntur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kondisi penerapan AMDAL di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SJDS pada poin ke-15 memiliki tujuan dan berfokus pada ekosistem daratan yang memiliki misi atau tugas untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengguguran hutan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Poin SGDS tersebut harus diterapkan dan ditingkatkan pada negara kita, mengingat bahwa negara kita merupakan salah satu negara dengan data pembabatan hutan terbanyak, sebagaimana pada data berikut. Konsultasi publik sendiri adalah komunikasi yang bersifat dua arah agar dapat memahami kepentingan dan aspirasi dari masing-masing pihak yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, sehingga secara serius mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai pandangan, kepentingan, dan aspirasi yang berkembang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kesa. Bisa di next. Di pembahasan ini ada pembahasan terakhir, yaitu yang kelima,
ada tantangan dalam proses persetujuan kelayakan lingkungan yang akan dibacakan oleh Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan, Ahmad. Baik, terima kasih Guntur. Di sini saya ingin membacakan tantangan dalam proses. Dalam perkembangan sampai dengan di tahun 2018 ada beberapa tantangan yang dihadapi terkait persetujuan kelayakan lingkungan, antara lain yang pertama yaitu perbedaan tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan AMDAL dan UKL dan UPL yang berbeda setiap daerah walaupun memiliki pedoman yang sama. Nah, yang kedua, perbedaan sumber daya manusia SDM penilai AMDAL di masing-masing daerah yang berbeda sehingga menghasilkan kualitas AMDAL yang berbeda. Nah, yang ketiga, banyaknya peraturan daerah Perda yang mengatur pelaksana persetujuan lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan di kabupaten atau kota yang berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang dan peraturan perintahnya. Nah, yang keempat, kompetensi penyusun AMDAL yang masih lemah. Yang kelima, waktu penyusun serta penilaian AMDAL yang masih lama dan banyak tidak sesuai tata waktu yang diatur. Nah, yang terakhir, bupati atau wali kota yang dengan pertimbangan tertentu dapat tidak menerbitkan persetujuan lingkungan walaupun telah diberikan rekomendasi kelayakan oleh Komisi Penilaian AMDAL. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Karena ini udah masuk pembahasan terakhir, kita akan dengarkan kesimpulan dari semuanya yang akan dibacakan oleh Iqbal. Untuk Iqbal, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Guntur. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, di mana AMDAL sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis dampak yang mungkin terjadi pada lingkungan akibat suatu kegiatan atau proyek. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak lingkungan yang mungkin terjadi serta menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi atau menghilangkan dampak tersebut. AMDAL diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan atau proyek yang akan dilakukan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Proses AMDAL sendiri melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait dengan kegiatan atau proyek yang dilakukan. Dan untuk tahapan persetujuan tadi, kami mengambil study case dari pembangunan rumah sakit. Sekian untuk kesimpulan AMDAL. Tadi kita sudah dengarkan kesimpulan dari Iqbal. Berarti kita sudah di penghujung acara. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.